Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Mengawali, terima kasih sebelumnya atas semua motivasi dan partisipasi penonton Dunia Entertainment. Ayo pantengi terus channel Dunia Entertainment, jangan sampai bergeser kemana-mana guys. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan serta keberkahan rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terpaksa menikahi tuan muda diawali dengan Anita yang kembali merencanakan sesuatu agar Kinanti kehilangan bayinya. Awalnya, tuan muda dan Kinanti tampak begitu bahagia pasca mengetahui perkembangan bayi yang sedang dikandung Kinanti dalam kondisi bagus dan sehat. Abimana lalu meminta hasil foto USG dari dokter. Saking inginnya tuan muda melihat calon anaknya itu, tuan muda tampak begitu tak sabar untuk menjadi seorang ayah. Pasca pemeriksaan itu, Kinanti dan tuan muda segera kembali ke rumah dengan dijemput oleh David. Namun sebelum kembali, David dan Kinanti terlihat sedang membicarakan perihal Amanda yang saat ini sedang bekerja di Yayasan Satu Hati. Kinanti meminta David agar bisa kembali melanjutkan hubungan asmaranya dengan Amanda. Namun, David yang masih meragukan Amanda mengatakan kalau dia butuh waktu untuk kembali menerima Amanda sebagai pasangan hidupnya. Mendengar hal itu, Kinanti pun meminta David untuk memikirkan kembali perihal kelanjutan hubungan David dan Amanda. Coba kamu pikirkan lagi, mengapa Tuhan selalu mempertemukan kalian berdua lagi dan lagi, kata Kinanti. Tanpa sepengetahuan Kinanti, dalam hatinya ternyata David ingin sekali kembali ke pelukan Amanda. Tapi lelaki itu masih ragu dengan sikap Amanda yang kerap bikin masalah. David juga berprasangka kalau Amanda saat ini masih bekerja sama dengan Radit untuk menghancurkan Kinanti dan tuan muda. Namun kemungkinan besar di episode malam ini keraguan-raguan David akan sirna. David akan kembali membuka hatinya kepada Amanda dan mencoba menjalani kehidupan cintanya bersama wanita itu. Adegan lainnya mempertontonkan Anita yang sedang kesal dan marah usai mendengar Reno dan Ana akan pergi dari rumah Abimana. Anita pun menyalahkan Kinanti atas peristiwa itu. Menurut Anita, Kinanti lah penyebab dari petaka yang dialami Reno dan Ana hingga mereka memutuskan untuk minggat dari rumah tuan muda. Saking kesal dan marahnya, Anita pun merencanakan sesuatu untuk kembali mencelakai Kinanti dengan cara menghilangkan janin yang sedang dikandung Kinanti. Rupanya Anita yang tamak harta dan tidak tahu diri itu terus berupaya dengan berbagai cara agar Kinanti tak jadi memiliki seorang anak. Kembali lagi ke adegan tuan muda dan Kinanti. Sesampainya di rumah, tuan muda tampak tak henti-hentinya memandangi hasil USG yang diberikan dokter. Kinanti yang melihat sikap tuan muda demikian pun mengatakan dalam hatinya, bahwa tuan muda memang benar-benar sudah ingin sekali menjadi seorang ayah. Adegan selanjutnya memperlihatkan Reno yang begitu terkejut ketika melihat Anita terpincang-pincang. Ternyata aksi Anita itu ada kaitannya dengan rencananya untuk mencelakai Kinanti. Bak senjata makan tuan. Rencana Anita yang seharusnya tertuju ke Kinanti malah berbalik mencelakai dirinya sendiri. Sementara itu,
Amanda terlihat ingin membuntuti Pak Joko. Amanda mengira Pak Joko akan pergi menemui bosnya, yaitu Aditya. Namun ketika hendak mengikuti Pak Joko, tiba-tiba saja David menelepon Amanda. Dengan jujur Amanda mengatakan kalau dia sedang mengikuti Pak Joko untuk membuktikan kepada David kalau Amanda benar-benar tidak bersalah. David yang mendengar pengakuan Amanda kemudian memutuskan untuk menunggu Amanda di rumah Amanda. Sayangnya, saat itu juga David malah dicurigai mau mencuri oleh seorang wanita yang saat itu sedang berada di depan rumah Amanda. David pun menjelaskan kepada wanita itu kalau dia hanya sedang menunggu Amanda. Wanita itu pun segera pergi meninggalkan David. Singkat cerita, setelah Amanda kembali ke rumah dan menemui David, Amanda mengatakan kalau sebaik apapun dirinya, dia pasti akan tetap dianggap sebagai orang jahat di mata David. David merasa sangat bersalah usai mendengar perkataan Amanda, terutama karena dia telah menaruh curiga kalau Amanda masih bekerja sama dengan David. Di adegan lain, Reno dan Anna akhirnya kembali pulang ke rumah. Reno masih berakting lemah, sementara Anna berusaha kuat dan tidak mau manja. Di depan semua orang Anita terlihat begitu perhatian kepada Reno dan Anna. Namun di saat semuanya tidak ada, Anita marahin Anna karena sudah bongkar sandiwaranya di depan semua keluarga. Anna menangis karena sakit hati. Dia mengajak Reno untuk pindah rumah saja, pisah dari keluarga agar bisa tenang. Reno terdiam syok mendengar permintaan Anna. Kevin tiba-tiba didatangi debt collector yang menagih utang ibunya Kevin. Kevin disuruh mencari uang secepatnya kalau tidak mereka bakal tahu akibatnya. Kevin panik, dia kesal kepada ibunya yang pergi meninggalkan utang. Kevin tidak punya cara lain selain meminta bantuan Anita. Polisi lalu datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil. David memberitahu Abi pun meminta semua keluarga berkumpul karena polisi hendak meminta keterangan setiap orang. Anita langsung panik. Reno tahu ibunya sedang ada masalah. Dia tidak tahan untuk bertanya mengenai hal itu. Saksikan Terus Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang di ANTV di waktu dan jam yang sama pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Oming sampaikan buat emak-emak penggemar setia dunia entertainment di seluruh tanah air tercinta ini. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, bye-bye.